Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ila arwah walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammatan kafatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya Ibu Kepala Panitia, kemudian perwakilan dari siswa. Ini di live ya, di rumah kan. Dan sorting ini ada yang melihat di rumah. Oh, dokumentasi ya. Semuanya saja yang hadir di sini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan hajat-hajat panjenengan yang baik-baik. Juga Allah berkenan memberikan tambahan kesehatan untuk panjenengan semua yang sakit atau keluarganya yang sakit. Mudah-mudahan barokahnya majelis pagi hari ini, di Jumat ini, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan juga saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT bahwa di pagi hari ini panjenengan beribadah bersama, berdoa bersama, kemudian punya niatan yang baik, bahkan baik sekali untuk melakukan persiapan rohani, persiapan menjelang bulan puasa di tahun ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal baik panjenengan di puasa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita perjumpaan dengan Lailatul Qadar. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan dijadikan orang yang dari tahun ke tahun menjadi manusia hamba Allah yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Hingga suatu hari hidup kita ini habis, kita diberi pungkasan, diberi garis akhir sebagai abdinya Allah yang husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu, saya tidak berharap memberikan monolog ceramah satu arah. Barangkali nanti panjenengan berkenan untuk berdialog, tapi sedikit saya ingin menyampaikan materi tentang persiapan Ramadan. Memang ya Ramadan ini harus dipersiapkan, Bapak. Harus dipersiapkan. Salah satu persiapannya ya persiapan fisik, ya persiapan rohani. Fisik mudah-mudahan sampai diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bisa dengan gairah, dengan bergairah besok menjalankan ibadah ini dengan sukacita, dengan senang. Perasaan senang ini penting. Perasaan senang itu yang dimaksud adalah perasaan dengan penuh harap. Jadi puasa yang kita lakukan besok ini puasa yang dijalankan dengan penuh harap. Itu bahasa Arabnya ihtisaban. Puasa yang penuh harap, mudah-mudahan tahun ini saya menjadi lebih baik. Itu. Nah, kalau nggak sehat nggak bisa puasa. Kalau nggak sehat nggak bisa, boleh tidak puasa. Kalau tidak sehat, ini mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah.
persiapan yang lain adalah persiapan rohani, dan ini yang lebih penting, bahwa besok ini puasa itu bagi orang yang tidak ngaji, bagi yang bukan terpelajar, puasa itu aktivitasnya seperti fisik, tidak makan, tidak minum, dan sudah suami istri tidak bersekutu sampai maghrib, gitu ya, sehari-hari dilakukan aktivitasnya fisik. Bagi yang tidak ngaji, itu kenyataan itu dilihat dari fisik, realita itu yang kelihatan, itu bagi yang bukan ahli ilmu fisika, menjadi fisika. Jadi kalau orangnya senyum-senyum, bahagia. Kalau orang juliake, berarti seneng. Istrinya cantik, ganteng, berarti kemana-mana berduaan, bergandeng-gandeng tangan, berarti bahagia. Kadang-kadang dilihat dari foto-fotonya, selfie-selfie-nya. Kalau dia cengengesan, berarti uripe penak. Mobilnya bagus, berarti orang yang sukses. Bapak Ibu, itu kacamata orang yang tidak belajar. Bagi orang yang belajar, khususnya belajar agama, realita itu lebih kompleks dari sekedar yang materi, yang fisik. Dan ini yang mau disegarkan. Disegarkan tuh jenengan sudah tahu, tapi diulangi supaya lebih paham. Makanya tadi dibilang penyegaran, karena ternyata realita itu bukan itu. Kadang-kadang orangnya senyum-senyum, padahal artinya itu mantel, kelihatan romantis, kemana-mana berdua, padahal dia itu ingin berpisah dengan dia, dengan pasangan. Ini yang mau kita kaji dari puasa. Jadi besok yang tampak ini, yang dohir itu bukan realita. Ketika orangnya tidak makan, tidak minum, menunggu maghrib, kalau hanya itu berarti diet. Diet itu apa artinya? Mengubah pola makan, mengatur pola makan. Kadang-kadang dietnya malah tambah salah, dia tambah lemu. Soalnya bukone kakean, sahure kakean. Mari terawih. Kadang-kadang dengan puasa justru tidak sehat. Padahal secara ilmu kesehatan harusnya lebih sehat, tapi karena pola berbuka dan pola bersahur yang tidak sehat, mari sahur turu, gak ngenteni subuh sehat, ya. Mari sahur turu, apalagi sambil sahur nyetelnya lawak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan guru-guru SMK berhenti tahun ini. Itu waktu yang paling bagus untuk berdoa, Bapak Ibu. Paling bagus untuk berdoa, tapi dibuat ngakak-ngakak. Kita tidak perlu alasan supaya tidak ngantuk. Justru ini pengertian. Ini heran, ini kalau nggak ada lawak susah. Ini berarti realitanya apa ini realitanya? Realitanya orang yang untuk bahagia harus dihibur oleh lawak. Ini berarti nggak bahagia. Karena dia dibuat lupa oleh gurauan candaan itu, nanti gurauannya habis, sedih lagi. Mudah-mudahan guru SMK ini tidak lagi. Untuk tahun ini terapi ketika waktu yang paling baik, yaitu waktu-waktu sahur, lakukan itu untuk mendekatkan diri benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sahur yang paling bagus, yang paling mepet subuh, paling akhir. Waktu berbuka yang bagus, yang paling awal. Jadi sahurnya terakhir, bukan jam 1 sahur, enggak.
jenenge melekan. Jadi kalau sahur mendekati subuh, mendekati imsak sahur. Dan terus tidak tidur, nah itu yang membuat sehat. Jadi saya mengatakan ada pola makan yang keliru. Justru puasa tambah loro kabeh awake ini ya. Karena habis sahur nanti mau terawih, habis terawih makan dulu tidur. Nah ini bayangkan. Saya ulangi bahwa untuk orang-orang terpelajar seperti panjenengan seharusnya realita tidak gitu lagi. Jadi mana realitanya adalah yang berkuasa itu roh, yang berkuasa itu batin. Tidak makan, tidak minum ini hanya simbol. Gimana nih berkuasa batin? Ya batin jenengan ini ada makna imsak, makna menahan diri. Itu kalau di dalam amaliyah puasa. Sholat itu yang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ini yang kelihatan. Kalau hanya itu, ya hanya gugur kewajiban saja. Apakah rohaninya sholat? Nah, kadang-kadang nggak sholat tambah kunci-kunci yang hilang ketemu. Berarti sholat itu tadi mencari kunci sebenarnya. Bukan sholat yang terjadi, bukan sholat yang terjadi. Jadi sami Allahu liman hamidah. Aku memang bujeding. Kasih Allahu Akbar sujud. Enggak dijajan Pak. Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Loh, lah ini Pak. Jadi sholat itu aktivitas mencari. Ini manusia ini dua dimensi Bapak Ibu, dua dimensi. Kita ini mau fokus di yang fisik atau mau fokus di yang rohani. Kalau fokus yang di fisik, ya fisik kita ini maksimal ya begitu aja, gak patah ganteng, gak patah ayu ya bisa ngomong itu pas-pasan. Kalau rohaninya tidak digarap, lebih jelek dari fisik. Tapi kalau yang kita garap ini rohani, fisik ini akan memberi putih. Karena roh itu memancar, roh itu memancar. Kalau yang kita perbaiki adalah roh. Roh itu apa sih Pak? Ustaz atau Gus dengan manggil saya apa Mas? Kalau sama sedih, yaitu roh. Kamu pernah sedih nggak? Bahagia pernah nggak? Nah, perasaan sampean itu roh, yaitu roh. Dan itulah yang akan abadi, panggilan Gusti Allah. Ini hanya kurungan jasad yang kelihatan ini. Nanti nyawanya habis ya dibuat. Sedangkan yang rasa-rasa ini akan terus berlanjut menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama kepingin tahu roh sampean, ya apa yang sama rasakan itu. Maka jika ibadah tidak pakai rasa, berarti tidak ada rohnya di situ ibadahnya. Besok ini puasa ini kita mau rasakan atau enggak itu. Kalau hanya sekedar pola makan yang berganti, ini Bapak Ibu, kita ini sedang diet saja. Tapi kalau mau roh ini mudah-mudahan tahun ini Allah SWT memberikan kita rasa. Dalam ibadah itu diberi rasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya agama ini ya rasa itu. Agama ini harus jenengan rasa-rasa dinikmati ibu-ibu, bapak-bapak, juga saudara-saudara. Jadi harus dinikmati. Kalau tidak rasa pokok, sholat itu ya senang, aerobik.
tapi harus dirasakan sebagai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirasakan Allah ini sampai yang merasakan sedang bertemu, harus fokus. Namanya merasakan itu harus fokus, harus memaknai. Oleh sebab itu HP-nya di silent, urusan-urusan diberesin dulu baru sholat. Ini kalau sholat pikiran kita itu sibuk, nggak bisa dinikmati, karena nggak akan terasa sholat itu. Ibu-ibu kalau masak mau mencicipi sesuatu fokus atau belanja? Fokus. Bisa nggak ngicipi jangan sop wis asin tak dorong ambil telepon nomor telepon yo. Sampai kalau mau merasakan masakan ini sudah pas atau belum, kadang-kadang sampai merem. Oh wes, paham nggak? Harus. Oh. Nah itu sebenarnya di dalam sholat juga begitu. Itu di dalam sholat. Kalau ini dilakukan tanpa rasa, maka hidup kita ini ya sebenarnya kayak belum mengabdi betul-betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ya wis pokoknya 5 waktu, puasa besok Ramadan ya puasa, riyo ya cuman silih berganti, tapi tidak ada pertumbuhan rohani apa-apa, karena dia memang tidak merasa dan tidak ingin merasa. Makanya minta sama Allah SWT, kita ini nanti minta sama Allah, mudah-mudahan oleh Allah diberikan taste, diberikan rasa di dalam ibadah. Dan ini disebut Rasul SAW sebagai halawatul iman, manisnya iman. Waduh, kalau sudah diberi rasa ini, itu seperti yang dirasakan oleh Rasul SAW ketika beliau sholat. Sholat ini beliau maknai sebagai syukur. Allahu Akbar, kok bisa bergerak? Om sami Allahu liman hamidah, kok goyang bisa sehat? Allahu Akbar, aku masih diperkenankan sujud. Terus dimaknai. Karena orang-orang yang mati-mati itu andaikan ditanya kepingin bangun lagi, kepingin sujud, lah aku masih hidup. Jadi ketika ditanya oleh istrinya ngapain, jangan Nabi jangan kok sampai abu sikile, harus dijamin surga. Bukan tentang surga atau takut neraka, bukan. Afala anakuna abdan syakura, terima kasih sama Allah. Jadi nikmat-nikmat Allah itu dirasa-rasa itu yang membuat bahagia. Sebenarnya alhamdulillah kok sehat, jari-jari ini kok masih bisa bergerak. Ada nggak orang yang jarinya nggak bisa bergerak? Ada. Nah itu jangan bisa bergerak, bisa duduk tegak begini, nikmat atau bukan? Bukan kalau nggak dirasakan, nggak rasakan. Padahal betapa banyak orang itu yang hanya kepingin duduk seperti jenengan ini, subhanallah. Itu kalau hari demi hari kita mau begitu sama Allah, niscaya kita ini hidupnya diberi keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu duit, gak perlu sing aneh-aneh, bisa sehat, bisa zikir. Nanti sama bisa merasakan ini sebagai nikmat yang besar, dan itu kita ingin, sehingga hidupnya itu bahagia. Kenapa? Karena dia nggak banyak kebutuhan, karena kebutuhannya sudah dia merasa sudah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau orangnya ini mengejar aku kok belum duit kan susah tuh hidupnya. Padahal lebih duit, saya kepingin mana? Saya seperti air garam, air laut, semakin diminum semakin hangat. Mungkin waktu kita tidak banyak Bapak Ibu di dunia ini, jadi omongannya seperti ini harus kita ulang, supaya di sisa-sisa umur kita yang entah berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, semoga Allah berkenan berapa tahun lagi Allah berkenan memberikan kita kenikmatan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dalam menghamba kepada Allah. Ini persiapan rohani
besok kita ini mau digembleng dengan puasa Ramadan itu supaya kita menggembleng roh, bukan sekedar yang fisik. Jadi kalau boleh digarisbawahi, salah satu materi isinya adalah Ramadan besok coba sih puasa itu puasa roh. Gimana? Ya. Yo tidak hanya yang membatalkan. Kalau yang membatalkan itu gak makan, gak minum aja. Tapi roh itu diantaranya sama mengendalikan nafsu-nafsu untuk makan. Kan begini ya. Kalau kita nggak puasa, kita ini nggak terkendali. Kita harus ya ambil minum. Kita kok kepingin ya kita makan. Gitu. Luwe ya nyambel kan gitu terus. Kalau puasa besok, sampai ini ingin diberi jarak oleh Allah. Iki nafsuku, iki awakku. Mau minum, nafsu kepingin minum, ya kan? Terus diri sama jadi gini, sip, kosong, untuk maghrib. Jadi ada jeda antara diri dengan nafsu. Bapak ibu itu simbol saja, nggak makan nggak minum itu kan halal. Uang makanan sama sendiri, minuman sama sendiri, bersetubuh juga, kumpul bojo ya bojo dewe kan halal. Kenapa sama Allah diharamkan? Itu supaya tahu kalau yang haram aja, yang halal aja nggak boleh. Paham ya? Kenapa makan makanan saya sendiri, saya beli sendiri kok nggak boleh? Ini minuman disediakan berarti halal, saya minum. Minuman ini halal, kenapa kok nggak boleh? Loh, yang halal aja tidak boleh. Kok melakukan yang haram? Ngerasani wong haram apa halal? Haram. Disebutkan Al-Qur'an itu dosa besar ngerasani. Berbohong. Nah ini ada orang puasa getoki ngerasani pancet gedabrus. Halo, besok 1 bulan mudah-mudahan berkurang gedabrus kita ini ya. 1 bulan itu latihan, karena kalau hanya seminggu kurang Pak, balik mana gedabrus. Kenapa nafas dibuat bau oleh Allah? Sebenarnya supaya tidak gedabrus. Kenapa itu sampai gak kuat nambun apa PDW? Kenapa kok dibuat bau? Loh, jangan sikatan itu membatalkan puasa. Halo, loh kok baru dengar saya? Iya, sikat gigi membatalkan puasa. Soalnya odolnya rasa stroberi, rasa melon, rasa mint, bentar lagi keluar rasa es degan. Itu setiap jam 1:30 kok sikatan, jam 2 sikatan, apa? Jangan Bu, stop. Kalau mulutnya nggak nyaman kepingin sikatan silahkan, nggak usah odol. Paham ya? Saking gak nyaman gak usah odol, nggak apa-apa. Pakai odol batal. Kalau menurut saya, kalau tanya saya, ustadz lain nggak batal, bisa jadi. Tapi kalau menurut saya batal, soalnya rasanya enak pak odol itu lek kosong. Jadi kalau mau sikatan tidak usah. Apalagi kalau sudah dulur ke atas makruh. Siwakan aja makruh, apalagi sikatan nggak pakai odol makruh. Lah nggak enak ya wes, anjing ini juga nggak enak begus. Oh saya sama teman. Bikin mambu itu jadi sama ya. Sing sama jak ngomong mundur. Terapi besok ini 1 bulan terapi mengurangi gedap. Karena kalau gedabrus ini ngomong rono-rono itu wis mesti nek akeh ya mesti cerempet iso. Nek gak ngetoki ngrasani lan sak piturute mesti kabeh. Apa meneh sing wis penggawean. Lu nggo sak jam iki koncone entek. Sing iko. Yes, alhamdulillah ada corona, ada masker.
rotok-rotok kalong. Ini puasa-puasa yang kehidupan di pasar, kehidupan bertemu orang, nanti akan dijumpakan oleh Allah dengan orang yang aneh-aneh di depan mata sampean. Ono wong sing wireng, ono sing wendek, ono sing ayu, ono sing ngene, stop. Ono sing ganteng, ono sing ayu, puasa stop. Karena kalau nggak puasa kan, yuk udah ngomong. Bentar lagi lihat sana, ngomong, terus stop komen. Paham ya? Karena kenapa kok gitu? Sama sedang melatih rohani besok itu. Kalau masalah nggak makan, nggak minum, nggak usah ngaji seperti ini. Sudah tahu semua orang ini, semua orang Islam sudah tahu. Pokoknya imsak, karena wes rei, engkau nanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak perlu ngaji kali. Kalau ngaji ini perlunya apa? Untuk memberi makna yang lebih. Katakan puasa sampai 40 tahun, di umur saya 40 tahun dari dulu ya wes nggak makan nggak minum. Tahu apa? Tidak ada pertumbuhan yang rohani. Ini mudah-mudahan sahabat-sahabat, bapak ibu guru, juga perwakilannya siswa, memang suasana berubah Ramadan. Gak koyo biasa yo, nggih, jadi tidak biasa. Gak patek seru, gak patek rame. Iya, soalnya kita memang mau sibuk dengan diri kita sendiri. Sebab sudah 11 bulan ini sibuk dengan orang lain. Kesalahan orang lain kita kupas, kejelekan orang kita kupas. Ini 1 bulan bersibuk dengan diri sendiri. Kadang-kadang yang kita bicarakan itu tidak lebih bagus dari diri kita. Diri kita kadang-kadang lebih jelek daripada orang yang kita omongkan. Tapi karena nggak ada waktu, ini betul-betul gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu peribahasa yang salah ya, begitu ya. Mesti aja memang gajah di pelupuk mata itu mesti mesti ya. Itu peribahasa kayak bener tapi keliru. Memang ojo gajah isu itu ditempel ndek ya mesti gak ketok ya. Jadi diubah ya, diubah gajah 1 meter lalu di pelupuk mata ya jadi gak ketok. Emang berapa tahun jadi guru? Saya gak sadar kalau itu salah. Guru bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu dulur-dulur saya ini ya. Persiapan yang kedua rohani. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Kepala. Minta maaf dan memaafkan. Memaafkan itu kalau sampai merasa bersalah, maka minta maaf itu tidak cukup dengan sambutan. Ibu Kepala, selama Ramadan Bapak Ibu, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tidak cukup kalau sampai merasa bersalah, apalagi hanya broadcast WA. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mulai awal ya poso sampai nanti menjelang lebaran juga berseliweran ucapan-ucapan. Kalau jenengan bersalah itu tidak cukup. Kalau jenengan orang yang disalahi juga gak rumongso nek iku cukup. Ya enggak sih? Ono wong salah nang sampeyan sama dikai broadcastan. Wis sampean sepuro kok belum? Ya nggak apa-apa untuk ngomong-ngomongan, untuk basa-basi, untuk kata sambutan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nggak salah. Cuman kalau merasa punya salah sama orang lain dan sama merasa salah,
Mudah-mudahan oleh Allah SWT kita dihindarkan dari gengsi untuk minta maaf. Didatangi jauh, ditelepon bisa, tapi japri bukan broadcast. Dan apa japri? Jalur pribadi. Serius bahwa kita ingin lepas dari kesalahan kita. Dan yang lebih penting dari minta maaf, yang nomor 2 yang lebih sulit, memaaf. Sulitnya minta ampun, memaafkan. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran yang dipuji ini adalah orang yang memaaf. Orang yang memaafkan itu orang yang hatinya baik. Karena meminta maaf itu wajib, memaafkan itu tidak wajib. Sama tidak apa-apa, Anda memaafkan itu tidak bisa, tidak wajib. Kok ngatine loro. Kata siapa memaafkan?